Bagaimana jika legenda manusia harimau bukanlah sebuah kutukan berdarah, melainkan sebuah ordo pelindung kuno yang mengunci rahasia paling mematikan di Nusantara? Selama berabad-abad, masyarakat Sumatera menceritakan kisah mistis tentang Cindaku, sosok setengah manusia, setengah harimau yang menebar teror di tengah pekatnya kabut malam. Namun, di balik selubung mitos gaib yang menakutkan itu, tersembunyi sebuah kebenaran yang jauh lebih mengguncang. Sebuah rahasia besar yang sengaja dikubur dalam-dalam oleh para elit kolonial demi menguasai tanah kita. Cindaku bukanlah sekadar monster dari alam gaib. Mereka adalah benteng pertahanan terakhir dari sebuah sistem energi kuno yang menjaga keseimbangan alam semesta. Sebuah ordo persaudaraan rahasia yang telah ada jauh sebelum kapal-kapal asing bersandar di kepulauan ini. Selama lebih dari 1 abad, kebohongan besar ini terus dirawat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga akhirnya, mitos tersebut diterima sebagai kebenaran sejarah mutlak. Namun, kebenaran tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya bersembunyi di bawah bayang-bayang. Keturunan dari Ordo Cindaku tidak pernah lenyap dari muka bumi. Mereka telah berbaur dengan masyarakat modern, hidup sebagai manusia biasa, bekerja sebagai petani, guru, atau pedagang di berbagai penjuru negeri. Akan tetapi, di dalam aliran darah mereka masih mengalir warisan tugas suci yang belum selesai. Secara diam-diam, dari ayah ke anak, dari ibu ke putrinya, pengetahuan tentang simpul energi bumi dan teknik resonansi terus diajarkan secara rahasia, menunggu waktu yang tepat untuk kembali dibangkitkan. Menghadapi kegagalan memalukan dan ketakutan akan kekuatan sejati dari penjaga patahan bumi, elit kolonial merancang sebuah kampanye disinformasi dan perang psikologis yang sangat rapi. Mereka tidak bisa mengakui kekalahan dari penduduk pribumi, apalagi mengakui keberadaan teknologi energi kuno yang gagal mereka kuasai. Oleh karena itu, mesin propaganda kolonial mulai bekerja tanpa henti. Catatan sejarah diubah, saksi mata dibungkam, dan desas-desus kelam disebarkan ke tengah masyarakat. Ordo Cindaku, para pahlawan penjaga keseimbangan alam, dengan sengaja difitnah dan diubah citranya menjadi sosok siluman harimau yang haus darah, makhluk gaib penebar kutukan yang harus dijauhi dan ditakuti oleh penduduk desa. Mitologi mengerikan pun lahir dari rahim kebohongan politik yang sangat sistematis dan terstruktur. Di tengah kekacauan dan kehancuran yang terjadi, di saat pasukan kolonial melarikan diri dalam kepanikan, Ordo Cindaku justru maju ke garis depan. Tanpa mempedulikan bahaya yang mengancam nyawa, sisa-sisa prajurit persaudaraan yang masih selamat berkumpul di bibir jurang retakan bumi yang menganga. Melalui sebuah ritual epik yang mengorbankan esensi kehidupan mereka sendiri, mereka secara perlahan berhasil menutup kembali kebocoran energi tersebut. Mereka merajut kembali jaring pelindung frekuensi bumi dengan darah dan keringat, menstabilkan kembali lempeng tektonik yang mengamuk. Pengorbanan luar biasa ini adalah tindakan heroisme tanpa nama, sebuah dedikasi absolut untuk melindungi tidak hanya tanah air mereka, tetapi juga nyawa dari orang-orang yang baru saja mencoba untuk memusnahkan keberadaan mereka. Keangkuhan kaum kolonialis pada akhirnya membawa malapetaka yang tak terhindarkan. Dalam upaya paksa mereka untuk membongkar salah satu segel batu terbesar di pusat patahan, mereka secara tidak sengaja merusak keseimbangan frekuensi yang telah dijaga selama ribuan tahun. Akibatnya sangat instan dan menghancurkan. Tekanan energi bumi yang tertahan tiba-tiba meledak, memicu gempa bumi vulkanik berskala masif yang meratakan pemukiman dan menghancurkan kam-kam militer Belanda dalam sekejap mata. Tanah terbelah menelan ambisi buta para penjajah. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa alam tidak bisa ditundukkan dengan kekuatan senjata api. Bencana dahsyat ini menjadi titik balik penting, memaksa elit kolonial untuk menyadari bahwa mereka sedang bermain dengan kekuatan yang bisa menghancurkan daratan. Konspirasi besar mulai bergulir pada pertengahan abad ke-19. Penjelajah dan insinyur pertambangan kolonial Eropa yang awalnya hanya mencari cadangan emas dan rempah-rempah, secara tidak sengaja tersandung pada anomali elektromagnetik yang sangat kuat di sepanjang Bukit Barisan. Dilengkapi dengan instrumen pengukuran awal mereka, para penjajah ini menyadari bahwa anomali tersebut bersumber dari monolit-monolit kuno yang dijaga oleh Ordo Cindaku. Keserakahan segera mengambil alih akal sehat. Elit kolonial melihat energi yang tak terbatas ini bukan sebagai elemen alam yang harus dihormati, melainkan sebagai sumber daya luar biasa yang bisa dieksploitasi untuk memperkuat kekaisaran global mereka. Mereka ingin menguasai teknologi kuno tersebut, meskipun itu berarti harus menyingkirkan para penjaga aslinya dari tanah ini. Operasi militer rahasia pun segera diluncurkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke jantung hutan Sumatera.
Pasukan bersenjata lengkap dikerahkan, bukan untuk menumpas pemberontakan biasa, melainkan untuk merebut paksa simpul-simpul energi bumi. Tentu saja, operasi kotor ini tidak pernah tercatat secara resmi dalam buku sejarah manapun di sekolah-sekolah kita. Terjadi pertempuran yang sangat tidak seimbang secara teknologi. Namun, Ordo Cindaku melawan dengan kegigihan yang melampaui batas manusia biasa. Mereka menggunakan pengetahuan mendalam tentang medan hutan, taktik gerilya bayangan, dan kemampuan memanipulasi resonansi suara untuk melumpuhkan pasukan penjajah. Suara auman harimau yang menggema di malam hari sebenarnya adalah kode komunikasi taktis jarak jauh yang digunakan oleh persaudaraan ini untuk mengkoordinasikan serangan mematikan. Di berbagai lokasi tersembunyi di dalam lebatnya hutan hujan tropis Sumatera, terdapat struktur-struktur batu kuno atau megalit yang secara strategis ditempatkan tepat di atas simpul-simpul energi utama sesar Sumatera. Monolit-monolit ini bukanlah sekadar tempat pemujaan roh nenek moyang seperti yang sering diceritakan dalam buku sejarah arus utama. Susunan batu-batu raksasa ini adalah instrumen geologis buatan tangan-tangan terampil masa lalu, berfungsi layaknya katup pelepas tekanan hidrolik raksasa. Para anggota Ordo Cindaku secara rutin melakukan patroli rahasia di bawah lindungan kabut malam, membersihkan dan menyelaraskan kembali monolit-monolit ini. Mereka memastikan bahwa tidak ada satupun simpul energi yang mengalami kelebihan beban, sebuah tugas sunyi yang menyelamatkan jutaan nyawa tanpa pernah meminta pengakuan dari dunia luar. Meninggalkan pandangan sempit tentang makhluk jejadian, kita harus melihat wujud asli dari Ordo ini. Mereka bukan manusia yang kehilangan akal sehat dan berubah wujud menjadi binatang buas saat bulan purnama tiba. Sebaliknya, mereka adalah cendekiawan alam, ahli bela diri tingkat tinggi, dan penjaga kearifan lokal yang menguasai teknik manipulasi frekuensi bumi. Pakaian mereka mungkin sederhana, namun aura ketegasan dan kebijaksanaan memancar dari setiap langkah mereka. Dengan memanfaatkan resonansi suara, gerakan tubuh yang presisi, dan fokus mental yang luar biasa, para prajurit persaudaraan ini mampu menciptakan perisai energi tak kasat mata di atas titik-titik rawan patahan bumi. Mereka menyelaraskan detak jantung mereka dengan denyut nadi bumi, menjadikan diri mereka sendiri sebagai paku bumi pelindung. Jejak kebenaran ini tidak mudah ditemukan. Ratusan tahun lalu, dokumen-dokumen penting telah dimanipulasi atau dibakar. Namun, petunjuk itu selalu ada bagi mereka yang mau mencari. Seorang peneliti sejarah berusia 40 tahun yang telah menghabiskan separuh hidupnya mengumpulkan kepingan teka-teki Nusantara, menemukan sebuah catatan harian rahasia milik seorang gubernur jenderal Hindia Belanda. Di dalam lembaran kertas usang yang mulai menguning itu, tidak ada satupun penyebutan tentang monster gaib atau siluman. Yang tertulis justru laporan intelijen yang sangat rahasia mengenai sebuah pasukan elit pribumi yang memiliki kekuatan tak terukur. Laporan tersebut menggambarkan sebuah kelompok persaudaraan yang menguasai titik-titik krusial di sepanjang pegunungan Bukit Barisan, memegang kendali atas teknologi alam yang tidak dapat dipahami oleh bangsa Barat. Jauh di bawah tanah Sumatera, membentang sebuah retakan raksasa yang kita kenal sebagai Patahan Semangko atau Sesar Sumatera. Ilmu pengetahuan modern melihatnya sebagai zona gempa bumi yang aktif dan berbahaya. Namun, bagi para tetua di masa lalu, garis patahan ini adalah urat nadi magis, sebuah jalur energi bumi yang luar biasa besar dan tidak stabil. Jika energi liar ini dibiarkan meluap tanpa kendali, kehancuran mutlak akan menyapu seluruh peradaban Nusantara. Disinilah letak peran sesungguhnya dari para Cindaku. Mereka adalah kelompok manusia pilihan, diinisiasi dalam ritual rahasia tingkat tinggi yang mendedikasikan seluruh jiwa dan raga mereka untuk menjadi penjaga gawang dimensi, memastikan energi mematikan dari patahan bumi tetap tertidur lelap.